Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 4 tahun 2020 yang dilakukan secara daring. Saya adalah mahasiswa dari LPTK Universitas Mula Warman, Kalimantan. Saya bernama Joko Waluyo yang akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Wotgalih 02, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Semoga apa yang akan saya lakukan, yaitu uji kinerja, berjalan dengan baik. Ini adalah bukti bahwa saya akan melaksanakan UKIN. Ini sebagai bukti bahwa saya telah mendaftarkan diri sebagai syarat untuk mengikuti uji kinerja. Semoga uji kinerja yang akan saya laksanakan berjalan dengan baik. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di materi tema 3, subtema 2, ya, tentang wujud benda. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Bisa minta tolong Mas Fahmi untuk memimpin doanya? Saya minta tolong Mas Fahmi dipimpin. Ayo teman-teman, kita berdoa bersama. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Ini semua. Ayo kawan duduk menisikan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai berdoa, ya. Terima kasih Mas Fahmi yang sudah mimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, ya. Kalian perhatikan apa yang akan Pak Guru sampaikan materi pagi hari ini, ya. Oke, Nana, kalian perhatikan. Nah, sudah lihat? Bisa lihat ya? Ya. Coba, kalau kalian sudah lihat, ini kita akan masuk di benda sekitarku. Di tema 3, subtema 2 dengan wujud benda, pembelajaran 1. Namun sebelumnya kita buka dengan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Tanah air, tanah tumpah darah, sana Jadi bangsa dan tanah
Bagus, tepuk tangan buat kalian semua. Luar biasa. Kalian sudah bagus dalam menyanyikan lagu Indonesia Rayanya. Semoga kalian akan lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Oke. Anak-anak, kalian hari ini akan melakukan kegiatan pembelajaran yaitu dengan kompetensi dasar bahasa Indonesianya, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Yang 4.1, minta tolong Mbak Oksen bisa dibacakan. Menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual. Gunakan kosakata baku efektif. Matematika. Mantap, sudah cukup bagus bacanya. Matematika 3.7, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ke 4.7, Mas Akbar bisa dibacakan? Bisa. Coba dibacakan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, mantap Mas Akbar. Nah, SPDP-nya 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama lagu. Ya, yang 4.2 menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Nah, tujuan pembelajaran ini anak-anak. Mbak Zahra bisa dibacakan bahasa Indonesia ini 1 dan 2. Dengan membaca wacana tentang wujud benda yang ditampilkan melalui pepeta pada Zoom meeting, peserta didik dapat mengetik informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Dengan melakukan pengamalan benda di sekitar rumah, peserta didik dapat mengkategorikan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat dalam bentuk kalimat efektif. Ya, bagus Mbak Zahra, terima kasih. Nah, yang kedua ini matematikanya dengan mengerjakan latihan soal yang dikirim lewat Zoom meeting, peserta didik dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya. Ya, dengan tepat. Yang kedua, dengan mengerjakan soal cerita, peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang
dengan tepat. SPDB-nya. Coba Pak Guru kepengen dengar suaranya Mas Fahmi. SPDB-nya dibacakan. Dengan mengamati contoh gerakan tari dari video yang di-share di Zoom meeting, peserta didik dapat mendemonstrasikan gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. Dengan menirukan gerakan kaki di video, peserta didik dapat memperagakan dinamika gerakan kaki dengan tepat. Bagus, terima kasih Mas Fahmi. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, anak-anak, kalian perhatikan di monitor kalian bahwa materi pada hari ini adalah ada wujud benda di bahasa Indonesia, ada satuan baku di mata pelajaran matematikanya, ya, ada gerak di seni budaya dan prakaryanya. Nah, anak-anak, apakah kalian dapat menyebutkan wujud benda? Ada yang bisa? Apa saja wujud benda, ada berapa? Bisa menyebutkan? 3. Yang satu. Benda gas. Yang kedua. Benda cair. Benda cair. Benda padat. Yuk Mbak Oksen. Lanjut. Apakah kalian tahu jarak rumah kalian dari rumah ke sekolah? Tahu. Berapa Mbak Zahra? 40. 40 apa? 40 meter? Iya. Mbak Oksen. Berapa kilometer dari rumah ke sekolah? Oh, 300 meter. Lumayan ya. 300 meter. Jalan kaki atau naik motor Mbak Oksen? Naik motor. Oh, naik motor. Lanjut. Nah, wujud benda, setiap benda pasti memiliki wujud, ya. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Bisa? Benda padat. Selain itu apa saja? Ya, sepeda motor. Terus? Kursi. Kursi. Meja. Terus? Lemari. Lemari, buku. Ya bagus. Kalau airnya? Benda cair. Kecap. Susu. Caos. Ya. Sirup. Minyak goreng. Oke, bagus. Kalau gasnya, contohnya apa? Balon. Kalian pernah lihat balon? Pernah meniup balon? Pernah. Nah, itu disebut benda gas, ya. Lanjut. Nah, ini adalah wujud benda terbagi menjadi 3, anak-anak. Yang pertama adalah padat, yang kedua ada cair, dan yang ketiga ada gas. Nah, ini ada gambar di bawahnya. Ada kayu, itu benda padat. Kalau air, benda Cair. kalau balon itu benda Gas. bagus. Dan sebelahnya itu ada lemari, kursi, meja, pensil. Itu adalah benda Padat. ya, bagus, luar biasa. Nah, ini ayo mengamati. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Pernah. Siapa yang pernah naik sepeda motor? Angkat tangan.
Oh, sudah semua ya. Bagus. Nah, ini adalah sepeda motor termasuk dalam wujud benda apa? Padat. Padat. Mantap, itu benda padat ya. Nah, yang sebelah ini adalah turunan panjang. Ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, ada meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, itu nanti kalian bisa mengukur jarak rumah kalian ke sekolah. Nah, begitu ya, dengan menggunakan tangga yang digambar. Itu ada naik satu tangga, itu dibagi 10. Kalau turun satu tangga, maka dikali 10. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah nanti dikerjakan kalian di buku tulis kalian ya. Berapa panjangnya ini nanti tugasnya buat kalian dikumpulkan, nanti difoto melalui WhatsApp grup ya. Nah, coba bisa minta tolong dibacakan Mbak Zahra. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat merasakan tiupan angin yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Ya, kalian kalau berjalan, nah, terima kasih Mas Bu Zahra yang sudah membacakannya, ya luar biasa. Kalau kalian berjalan mempraktekkan seperti apa yang telah dibacakan Mbak Zahra, kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Kayak apa coba? Coba gerakannya seperti apa? Yang kertas tertiup angin kayak apa? Goyang-goyang ya. Ya, itu ketika kalian mempraktekkan seperti kertas yang tertiup angin. Lanjut. Nah, perhatikan. Perhatikan anak-anak. Ini gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi. Bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Nah, coba kalian praktekkan berdiri. Berdiri, coba berdiri. Berdiri. Nah, sekarang kalian berdiri dan bergerak seperti kertas yang terkena angin. Santai, coba bergerak seperti ini. Bergerak. Nah, ya kanan dan ke kiri. Setelah itu kalian coba bergerak, berputar, 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 berputar. Nah, wih bagus, mantap, siap. Nah, duduk lagi. Terima kasih anak-anak yang sudah semangat dalam mempraktekkan gerakan pada seni budaya dan prakarya. Ya, ini ada gerakan terkena angin. Ya, nah, anak-anak, kalian perhatikan. Dengan mengikuti gerakan di atas,
yang baru kalian tadi praktikkan dengan Pak Guru, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah dalam tarian. Selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu ya. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerakan lembut seperti pohon yang lambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nanti seperti itu ya. Kalian mempraktekkan seperti apa yang tadi telah kita praktekkan bersama. Nah, anak-anak, sampailah pada akhir pembelajaran kita. Ini ada kesimpulannya. Bisa dibacakan, Mas Akbar? Sampai ya, dibacakan Mas Akbar kesimpulan pembelajaran pagi hari ini. Wujud ada 3, yaitu bata, cair, dan gas. Batu, meja, pensil, kursi, lemari, motor. Air, sirup, minyak goreng, susu, kecap, saus, balon yang ditiup. Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara ilmiah berdasarkan suatu standar dan menggunakan alat ukur yang seragam sehingga menghasilkan hasil yang sama meski pengukuran dilakukan lagi. Ya, lanjut. Terima kasih Mas Akbar. Dilanjut Mas Fahmi. Sama-sama. Mas Fahmi. Mas Fahmi. Yang mana, Pak? Yang ini gerak adalah. Gerak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perpindahan yang terjadi pada itu ya. bendanya. Suatu benda hanya dapat dikatakan benda tersebut pindah tempat ataupun berubah posisinya apabila sebuah benda tidak mengalami perubahan atau perpindahan terhadap maka benda tersebut tidak dapat dikatakan bergerak terhadap beracuannya. Meskipun begitu, benda tersebut mungkin saja bergerak terhadap benda acuan yang lain. Bagus, terima kasih Mas Akbar. Terima kasih ya. Nah, ini tugas kalian anak-anak. Ini nanti dikerjakan secara kelompok ya. Kalian melihat rumah ini. Rumahnya Siti, rumah Udin, ya ada kantor pos, pasar, sekolah, dan rumah sakit. Nanti kalian kerjakan secara kelompok. Rumah Siti ke sekolah berapa kilometer dan meter. Itu nanti hasilnya difoto, dikirimkan ke Pak Guru melalui grup WhatsApp ya. Jelas? Jelas. Ya. Nah, pada akhir pembelajaran ada juga refleksi. Apa yang telah kamu pelajari hari ini anak-anak? Wujud benda. Terus apa lagi? Terus satuan baku. Ada gerak ya. Ya, apa manfaat untukmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Dapat lebih menambah ilmu. Nah, ada yang sulit? Tidak ada? Ya. Gampang ya? Gampang. Gampang ya Mbak Oksen ya. Nah, ya untuk mengakhiri pembelajaran Pak Guru minta tolong Mas Fahmi
untuk Mbak Oksen untuk memimpin doa penutup. Yo Mbak Oksen dipimpin. Ayo teman-teman berdoa bersama-sama. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, Jari 4, semua. Ayo kawan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ya, selesai. Baik. Ya, anak-anak, terima kasih ya Mbak Oksen yang sudah memimpin doa bersama teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini kalian dapat menerima materi dari Pak Guru. Tidak ada masalah ya, tidak ada kesulitan. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya robbal. Jangan lupa kalian, karena posisinya hari ini adalah kegiatan pembelajaran jarak jauh, karena adanya corona, kalian keluar rumah memakai masker. Jangan lupa jaga jarak, mencuci tangan. Ya, semoga kalian sehat terus ya. Ya. Amin ya robbal. Ya, cukup sekian dari Pak Guru. Pak Guru akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.